FEB SDM Hukum dan HAM menyelenggarakan kegiatan pembukaan pelatihan refleksi dan aktualisasi integritas prestasi Batch 2 yang bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK tahun anggaran tahun 2024-22 Oktober bertempat di auditorium. Program kegiatan prestasi ini dilaksanakan dalam rangka upaya pemberantasan korupsi di lingkup kementerian yang menjadi fokus area KPK melalui upaya edukasi atau pendidikan anti korupsi. Kegiatan ini menjadi salah satu sarana untuk membangun integritas dan membentuk agen perubahan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pembangunan integritas individu menjadi pondasi awal untuk menginternalisasi nilai-nilai anti korupsi, terutama bagi ASN sebagai roda penggerak pemerintahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Deputi Pendidikan dan Peran serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi yang diwakili oleh Bapak Yonatan Deme, Direktur Pendidikan dan Pelatihan Anti Korupsi. Terima kasih Pak sudah hadir. Yang saya hormati Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM diwakili oleh Bapak Iwan Santoso, Inspektur Wilayah 3. Terima kasih Pak Iwan. Yang saya hormati Pimpinan Tinggi Pratama Lingkungan BPSDM, Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, Bapak Selamat Widyaswara selaku Koordinator Ahli Utama Widyaswara, Bapak Budi Ateh, Auditor Ahli Utama, para pejabat fungsional Ahli Utama di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM, para pejabat manajerial dan non-manajerial di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM, para fasilitator pelatihan prestasi Batch 2 yang tentu sama-sama kita terus bersinergi dan saling meninju, tamu undangan yang berbahagia, serta para peserta pelatihan prestasi yang saya banggakan. Hadirin sekalian yang berbahagia, saya menyampaikan salam pembelajaran, salam semangat dari Bapak Kabadan karena mendadak pagi tadi Bapak Kabadan dipanggil oleh Pak Menteri sehingga saya mewakili untuk pembukaan hari ini, namun saya rasa itu tidak mengurangi semangat kita untuk kegiatan pada pagi ini. Korupsi adalah fenomena global yang tidak mengenal batas negara atau institusi. Ia menodai kepercayaan publik, menghambat pembangunan dan merusak tatanan masyarakat. Sayangnya meskipun berbagai langkah pemberantasan telah dilakukan, praktek ini tetap ada. Bahkan yang terstruktur, sistematis dan sulit dideteksi. Dalam menghadapi tantangan ini, komitmen saja tidak cukup. Kita butuh strategi komprehensif yang mencakup langkah preventif, detektif, dan represif. Semua elemen bangsa, termasuk kita di Kementerian Hukum dan HAM, perlu berperan aktif dalam membangun budaya anti korupsi dan membangun ekosistem integritas. Dalam rangka mewujudkan ASN yang berintegritas sesuai amanah Peraturan Menteri Pendaya Permenpan RB nomor 60 tahun 2020, diperlukan pembentukan karakter yang kuat. Penanaman nilai-nilai anti korupsi menjadi fondasi penting dalam mencegah perilaku korupsi sejak dini. Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi nilai anti korupsi perlu terus dibudayakan di setiap lini pemerintah, termasuk melalui program-program pelatihan seperti yang kita selenggarakan pada hari ini. Pelatihan prestasi ini adalah bagian dari ikhtiar untuk menginternalisasi karakter anti korupsi dan membentuk agen perubahan di lingkungan kita. Kami berharap setiap peserta dapat memanfaatkan
berkekompakan menjalin komunikasi yang baik dengan sesama peserta dan fasilitator. Setelah mengikuti pelatihan ini, para peserta diharapkan menjadi duta prestasi yang berperan sebagai katalisator perubahan, mediator, pemberi solusi, dan role model integritas dalam organisasi. Sebagai bekal pelatihan ini sekaligus mengakhiri sambutan, saya ingin mengingatkan kepada seluruh peserta sekalian tentang 10 pesan Kepala BPSDM Hukum dan HAM Bapak Rajilu. Yang pertama, ibadah Allah yang Maha Kuasa pada setiap karya kerja, bahkan dalam setiap urusan kita. Laksanakan pengabdian dengan ikhlas, jujur, dan berintegritas, serta tidak menyalahgunakan wewenang. Yang ketiga, pastikan setiap karya dan kerja selalu bermanfaat. Terus torehkan berbagai prestasi demi kebanggaan organisasi. Dan yang keempat, patri rasa bangga, rendah hati, dan empati dalam memberikan pelayanan. Kelima, terus berinovasi dan kembangkan kreativitas sehingga mampu beradaptasi menghadapi setiap perubahan. Yang keenam, hargai setiap orang dan ciptakan lingkungan kerja yang kondusif untuk mewujudkan kedamaian serta keharmonisan dalam organisasi. Yang ketujuh, tingkatkan kapasitas dan kompetensi sehingga mampu melakukan perbaikan tiada henti dalam pelayanan publik yang berkualitas. Kedelapan, bersyukur dengan apa yang ada serta jalani hidup sederhana secara halal untuk mengundang ketenangan dan kebahagiaan. Yang kesembilan, sikapi setiap keberhasilan yang sedang tertunda dengan berprasangka baik dan rasa optimis untuk kesuksesan selanjutnya. Dan yang ke-10, lakukan pengorbanan sejati dengan menaati setiap peraturan dan menghindarkan diri dari perbuatan tercela demi keagungan organisasi. Ke-10 pesan ini hendaknya menjadi pedoman para peserta dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Hadirin yang saya hormati serta peserta yang saya banggakan, ayo kalah dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pelatihan refleksi dan aktualisasi integritas batch 2 Kementerian Hukum dan HAM tahun anggaran 2024 yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan BPSDM Hukum dan HAM bekerjasama dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dengan ini secara resmi saya nyatakan dibuka. Selamat siang yang saya hormati Bapak Ibu peserta pelatihan refleksi dan aktualisasi integritas atau prestasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia batch kedua tahun 2024. Saya ucapkan dan saya sampaikan selamat untuk Bapak Ibu yang memiliki posisi strategis saat ini dan Bapak Ibu diundang dalam pelatihan batch kedua ini. Saya berharap bahwa Bapak Ibu benar-benar menyerap materi yang disampaikan oleh narasumber dan tentunya saya berharap juga apa yang sudah diajarkan disampaikan oleh para narasumber bisa diaplikasikan di tempat Bapak Ibu bertugas karena Bapak Ibu adalah pemimpin masa depan, pemimpin yang akan mempengaruhi Indonesia untuk Indonesia yang lebih baik di kemudian hari. Demikian sekali lagi selamat dan semangat. Terima kasih.